Pemirsa Intens Investigasi. Setelah pecah kongsi dengan Pratiwi Novianti terkait pengalihan donasi Agus Salim kepada korban bencana di NTT, Gary Julian kini justru lebih banyak meluapkan keluh kesahnya lewat media sosialnya. Mengingat Novi yang sebelumnya menjadi partner terbaik dan terdekatnya memblokir kontak milik Gary. Terlihat memposting unggahan penuh makna, lantas seperti apa Gary yang tampak mengungkapkan isi hatinya lewat unggahan yang menggambarkan perjalanan emosionalnya ketika harus menghadapi badai sendirian meski di luar tampak selalu bahagia. Dan seperti apa pula Novi yang memilih untuk menjalani umroh bersama dengan bibinya agar segala masalah yang tengah dihadapinya segera mendapatkan solusi. Benarkah pihak TikTok pun sempat meminta Agus untuk bisa siaran live dengan Novi, namun ditolak mentah-mentah oleh pihak Agus. Hingga Farah Tabas pun mempertanyakan alasan apa dari pihak TikTok yang ingin mempertemukan Agus dan Novi untuk siaran live bareng. Di sisi lain, seperti apa juga di balik polemik kasus donasi yang belum menemukan titik terangnya, tampaknya hal tersebut tidak menjadi beban berat bagi Agus dan juga Wawa, di mana keduanya pun justru terlihat menikmati hidup dengan penuh canda tawa dan seolah-olah semua persoalan yang membayanginya telah sirna. Dan bagaimana pula di tengah kabar pecah kongsi antara Novi dan Gary, Denny Darko pun justru memiliki pendapat yang sama dengan Novi. Benarkah Novi pun tidak salah terkait pengalihan dana donasi? Namun Denny Darko pun menyayangkan sikap Novi yang sudah memilih untuk memblokir kontak Gary tanpa memberikan solusi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah pecah kongsi dengan Pratiwi Novianti terkait pengalihan donasi Agus Salim kepada korban bencana alam di NTT, Gary Julian kini angkat bicara lewat unggahan terbaru di media sosialnya. Dengan caption singkat namun penuh makna, Gary pun menuliskan seperti berikut ini. In omnia paratus, siap untuk apapun yang terjadi. Unggahan itu pun disertai dengan curahan hati yang menggambarkan perjalanan emosionalnya, di mana dalam keterangannya Gary pun mengungkapkan bahwa dirinya telah menghadapi badai berat sendirian. Meski dari luar ia pun tampak selalu bahagia. Aku telah melewati badai yang hebat sendirian. Sementara orang-orang melihatku seolah dipenuhi kebahagiaan setiap hari. Percayalah, tidak mudah mencapai titik ini. Titik di mana aku tak lagi mempercayai siapapun selain Tuhan. Di balik senyum yang tampak, ada perjalanan yang berat yang tak terlihat. Namun justru dari sana, aku belajar bahwa kekuatan sejati datang dari keteguhan hati dan keyakinan kepadanya. Tulis Gary ketika mencurahkan suara hatinya. Ya, unggahan ini pun muncul setelah Gary menyelesaikan laporan hasil donasi kepada Kementerian Sosial sebagai bentuk komitmennya untuk menuntaskan tanggung jawabnya di tengah polemik yang terjadi. Dai yang hebat sendirian, sementara orang-orang melihatku seolah dipenuhi kebahagiaan setiap hari. Percayalah, tidak mudah mencapai titik ini, titik di mana aku tak lagi mempercayai siapapun selain Tuhan. Di balik senyum yang tampak, ada perjalanan berat yang tak terlihat. Namun justru dari sana aku belajar bahwa kekuatan sejati datang dari keteguhan hati dan keyakinan kepadanya.
ketika Gary Julian mengungkapkan isi hatinya di media sosial yang menyiratkan keteguhan hati dalam menghadapi badai masalah. Novi justru mengambil langkah yang berbeda, di mana Novi di tengah sorotan terkait polemik donasi terlihat memberikan hadiah istimewa kepada asisten rumah tangganya berupa perjalanan ibadah umroh. Menurut Novi, perjalanan umroh pertama kalinya ini dimaknai sebagai wujud dari doa-doanya agar segala masalah yang tengah dihadapinya segera mendapatkan solusi. Novi beserta ART-nya itu pun berencana untuk menjalani ibadah umroh selama 14 hari ke depan dengan menyisipkan kunjungan ke Dubai dan juga Turki dalam perjalanan spiritualnya tersebut. Kita diberikan lancarin buat berangkat umrah. Ya Allah, Nanti Januari umroh bareng. ya Allah, terima kasih. Saya pun di sana juga mau berdoa untuk menyerahkan semua masalah saya. Amin. Amin. Di sana kita total 14 hari jadinya, Bi, karena kita nanti ke Dubai sama Turki gitu. Di sisi lain, pada Senin 20 Januari 2025, pihak Agus pun juga mengungkapkan bahwa mereka sempat dihubungi oleh pihak TikTok Indonesia untuk mengadakan siaran langsung bersama Novi, di mana hal itu pun diungkapkan melalui Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim. Dalam penjelasan Farhad kemarin, undangan tersebut disebut sebagai bentuk itikat baik dari TikTok yang meminta Agus untuk bertemu dengan Novi dalam siaran live tersebut. Namun, pihak Agus secara tegas juga menolak ajakan tersebut. Hingga Farhad pun lantas menjelaskan bahwa upaya itikat baik sebenarnya telah lebih dulu diinisiasi oleh pihak Agus beberapa waktu lalu, tetapi justru gagal akibat tindakan pihak Novi. Oleh karena itu, Farhad Abbas pun justru mempertanyakan apa tujuan sebenarnya dari rencana siaran langsung yang diinisiasi oleh pihak TikTok tersebut. Selamat siang Kak Agus, perkenalkan saya dari SIP, dari tim Top Creator dan Seleb TikTok Indonesia. Saya mau ajak kerjasama kakak dan bisa datang ke live Teh Novi tanggal 24 Januari 2020. Aku udah konfirmasi juga ke dia untuk live streaming itu bisa jadi wadah itikat baik Kak. Jika ada Agus berminat boleh info dan kirim red cardnya. Ini hanya berusaha, saya udahlah nggak usah. Kecuali dia balikin uang Agus 1,3 miliar, ayo silakan. Kalau enggak ngapain? Ya saya dapat pertanyaan dari istri Agus dan Agus, ini gimana gitu. Saya bilang udahlah. Yang namanya Novi, Denis Sumargo, Pablo, Gary, udah nggak usah kita dengar lagi gitu. Mereka ini yang jelas-jelas kita dengan itikat baik aja bisa digagalin sama mereka gitu. Sekarang proses sudah jalur hukum, silakan hukum aja. Gak usah lagi podcast bareng, ketemu bareng buat apa? Tak hanya itu, Farhad Abbas pun kemudian juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap situasi yang tengah berlangsung. Ia pun menegaskan bahwa saat ini lebih baik semua pihak mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Farhad juga mempertanyakan tujuan dibalik rencana pertemuan melalui siaran live, terutama mengingat bahwa dana donasi telah habis digunakan. Menurut Farhad, selama kisru donasi ini pun bergulir, tidak ada satupun kebaikan nyata yang diberikan oleh pihak Novi, yayasan maupun Denis Sumargo yang berdampak positif bagi Agus Salim. Farhad Abbas pun juga mempertanyakan apa tujuan sebenarnya jika Agus diminta untuk berdamai dengan Novi. Pasalnya, menurut Farhad, bahwa awal mula konten bernuansa bullying justru berasal dari pihak Novi. Farhad pun bahkan mengungkapkan adanya dugaan konspirasi yang melibatkan kuasa hukum Novi dan juga kuasa hukum donatur yang terlihat saling berputar di antara mereka sendiri. Dengan tegas saya menyatakan ikuti proses hukum.
Kalau tidak salah tinggal SP3, kalau benar silakan lanjutkan ya sampai vonis pengadilan. Nggak selesai-selesai, uangnya udah habis. Ngapain mau baikkan lagi, uang udah habis, betul nggak? Jadi menurut saya, dan kan biang awalnya kan adalah membuli, mempermalukan, memposting privasi, nah, kemudian melawan gitu. Ya kan mereka konspirasi antara kuasa hukum donatur yang awalnya kuasa hukum Novi, yayasan. Jadi mereka nggak perlu lagi didengar gitu. Lantas seperti apa pula di balik polemik kasus donasi yang belum menemukan titik terangnya, tampaknya hal tersebut tidak menjadi beban berat bagi Agus Salim dan juga Wawa, di mana keduanya pun justru terlihat menikmati hidup dengan penuh canda tawa dan seolah-olah semua persoalan yang membayangi pun telah sirna. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di balik polemik kasus donasi yang belum menemukan titik terangnya, tampak hal tersebut tidak menjadi beban berat bagi Agus Salim dan juga Wawa. Keduanya pun justru terlihat menikmati hidup dengan penuh canda tawa dan seolah semua persoalan yang membayang mereka pun telah sirna. Dalam sebuah siaran langsung di media sosial, Agus Salim dan Wawa yang tengah berlibur di Danau Cipondo, Tangerang terlihat sedang bersenda gurau. Ditambah Agus dan sang istri Elmi Nurmala tampak bucin, sehingga momen itu pun memicu berbagai reaksi dari warganet, di mana sebagian memuji sikap santai Agus yang memilih untuk tidak larut dalam masalah. Sementara justru mempertanyakan mengenai gerak-gerik Agus yang tidak memperlihatkan seperti layaknya seorang tunanetra karena bisa membaca komentar-komentar dari netizen. Tidak mau lah bang minum kopi. Kan kemarin udah nawarin bisnis di situ nggak cuma kopi ya bang, makanya benerin kalau orang ngomong. Kalau gitu yuk ke bawah cari makanan saya yuk. Hujan sayangku, cintaku, suamiku. Lagi lihat lagi sayang dengerin nanti ya. Lagi yang dibilang hujan. Iya sayangku, cintaku, istriku sayang. Dah itu membalas ya. Naikin Wawa Gus katanya itu. Benar kan? Selain itu, saat live di media sosial, Agus dan Wawa sepertinya punya cara tersendiri untuk menghadapi tekanan dari netizen. Dalam siaran langsungnya itu, keduanya pun justru tampil asyik, seolah-olah masalah yang membelit mereka hanyalah sebuah angin lalu saja. Bahkan Wawa pun menyanyikan lagu Bodo Amat milik Julia Vio yang seakan menyampaikan sebuah pesan bahwa mereka tidak peduli dengan banyaknya hujatan dan juga bulian dari netizen. Agus pun juga membalas nyanyian Wawa dengan melontarkan pantun untuk Wawa, hingga membuat keduanya pun tertawa lepas dengan penuh bahagia. Berakit-rakit ke hulu. Senang-senang ke tepian. Cuma lagu Oma ada kayaknya. Berakit-rakit ke hulu gitu. Oma. Iya. Berenang ke tepian. Sakit-sakit. Kayak gimana ya lagunya ya? Susah-susah. Lalu pengertian. Bersenang-senang. Berjuang. Berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Di tengah kisru yang berakhir kurang baik antara Novi dengan Gary, Denny Darko justru memiliki pendapat yang sama dengan Novi. Lalu, seperti apa pula tanggapan Denny Darko?
Benarkah menurutnya Novi tidak terkait dalam pengalihan dana donasi Agus? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kisru pengalihan donasi Agus Salim sebesar 1,3 miliar untuk korban bencana alam di NTT meninggalkan jejak polemik yang begitu rumit. Polemik ini pun tidak hanya menyentuh ranah personal antara Novi dan Gary, tetapi juga memantik perhatian publik dan juga sejumlah tokoh. Tapi sayangnya, kisru ini pun berakhir dengan cara yang kurang baik, di mana terjadi perpecahan di antara Novi dengan Gary. Denny Darko juga ikut menanggapi permasalahan ini, sekaligus menyampaikan pandangannya di tengah derasnya serangan netizen terhadap Novi. Dalam pernyataannya, Denny Darko pun juga mengungkapkan bahwa ia pun sependapat dengan Novi, di mana ia menilai Novi tidak bersalah karena tidak menahan uang donasi, melainkan hanya meminta klarifikasi terkait proses transfer dana donasi tersebut. Namun, Denny Darko juga menyayangkan langkah Novi yang sudah memblokir kontak Gary tanpa memberikan solusi yang konkret. Saya pasti akan beranggapan ini settingan, kayak mau manjangin episodenya gitu loh. Tapi ternyata enggak. Ternyata mereka berdua ini memang yang Novi ngeblok katanya kan, enggak mau berbicara seperti itu. Dan setelah saya menonton video klarifikasi dari setelah akhirnya menurut pengakuannya ada intervensi dari Gary, terus kemudian Novi mengaku bahwa itu tidak ada intervensi, tapi dia itu hanya mempertanyakan kok tidak mengikuti prosedur. Nah, tapi akhirnya diblok. Gary bingung diblok, akhirnya dia membuat video. Nah, video itu diklarifikasi oleh Novi dalam video yang tanpa nggak bisa dikomentarin itu. Jadi kalau saya lihat di sini ya, ini permasalahan yang simple, tapi jadi kisruh karena saya nggak pengen kalian semua membenci orang ya, tapi bencilah tindakan yang kita duga ini nggak baik seperti itu. Saya pikir ini semua terjadi karena ya si Novinya itu saya duga merasa entitled, itu kayak lu tuh harusnya nggak begitu sama gue gitu, seperti itu gitu. Dan sebenarnya ya silahkan aja dia merasa seperti itu, tapi kok nggak diselesaikan ini obrolannya, malah diblok begitu loh. Dan saya menyesalkan Gary-nya juga kenapa ini harus di-up ke. Yang saya perkarakan dari Novi dan Gary ini dalam kasus Agus itu adalah kenapa semua proses ini harus saat itu juga berusaha untuk dibahas, direkam, dan dinaikin ke sosial media. Ini kan kalau seperti itu semua orang jadi menghujat. Dan akhirnya sekarang ini Novi seperti menghadapi gelombang cancel yang sangat besar. Padahal kalau saya katakan apakah Novi salah? Novi nggak salah. Novi mengatakan bahwa dia adalah bosnya, dan wajar jika meminta untuk diberitahukan jika terjadi transfer dana seperti itu. Tapi terus kemudian ya jadi perkara besar gara-gara ini di-up ke sosial media. Itu aja. Ini kayak permasalahan para milenial gitu loh, yang mereka dan sosial medianya itu selalu bermasalah gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.